Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah yang telah mengizinkan kita semuanya untuk hadir di sini. Adalah Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan berlapis-lapis, tiada henti-hentinya. Dan termasuk di antara kenikmatan Allah yang paling besar adalah Allah masih titipkan keimanan kepada kita. Karena sungguh tanpa keimanan itu percuma kalau kita hidup lebih panjang. Karena orang-orang yang tidak beriman itu sejatinya lebih sulit keadaannya daripada mayit. Maka ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina manustajibu lillahi walirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ketika Allah menyampaikan penuhi permintaan Allah atau penuhi seruan Allah yang telah menghidupkan kalian, maka salah satu maksud daripadanya adalah kalau kita itu tidak akan hidup dalam tanda kutip tanpa adanya keimanan. Karena itulah orang-orang beriman itu dipanggil mereka yang hidup. Karena kalau seandainya kita lihat orang-orang tanpa keimanan itu keadaannya lebih sulit daripada mayit. Kenapa? Karena mayit itu nggak bisa ngumpulin pahala dan juga nggak bisa ngumpulin dosa. Tapi orang-orang yang tidak beriman, maka dia bertambah-tambah kesalahannya, dia bertambah-tambah dosanya, dan dia tidak bisa untuk mengumpulkan pahala, maka keadaannya lebih sulit. Maka kita beruntung, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih titipkan kepada kita keimanan, dan kita berharap mudah-mudahan keimanan ini mampu kita jaga sampai dengan kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan kita dan memasukkan kita ke dalam surganya sebagaimana janjinya kepada kita di dunia. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sama-sama kita rindukan perjumpaan dengannya. Walaupun yang kita khawatirkan adalah amal-amal kita di dunia itu senantiasa menyelisihi beliau. Walaupun kita berusaha keras untuk menepati apapun yang telah beliau lakukan, apapun yang telah beliau sampaikan, namun kita tahu keterbatasan kita sebagai manusia sangat banyak sekali kita menyelisihi beliau, walaupun lisan kita senantiasa mengatakan bahwa kita mencintai dan merindukan beliau. Kita berharap bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengakui kita sebagai bagian daripada umatnya, mengelompokkan kita ke dalam orang-orang yang bergaris di belakangnya, dan mudah-mudahan kita dibawa oleh Rasulullah untuk memasuki surga pertama kalinya yang diharamkan oleh Allah kepada semua makhluk selain daripada Rasulullah lebih dahulu masuk kepadanya dan orang-orang muslim. Dan mudah-mudahan kita semua sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, maka besok kita dikumpulkan bersama-sama juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Amin. Alhamdulillah teman-teman sekalian sudah dirahmati Allah, Nusantara Purwosiasi yang sudah menyampaikan dan mengadakan acara ini. Dari KJRI ada Ibu Elizabeth, Masya Allah. Tadi saya langsung nanya pada Ustadz Henry, suaminya, itu kayaknya mu'alaf ya? Iya, Masya Allah. Ternyata satu frekuensi gitu kan ya. Coba bayangin, yang ngisi sambutan Elizabeth, yang ngisi seminar Felix gitu kan ya. Ini rasanya ada yang salah gitu. kayak ada yang salah gitu ya. Karena kenapa? Karena namanya nggak familiar gitu ya. Tapi nggak ada masalah, karena itu adalah bagian daripada kesyukuran kita. Dan memang semuanya pas-pasan. Saya tuh di sini bawa jamaah dari tanggal 22 Januari. Jamaah baru pulang semalam, jadi saya bisa untuk menghadiri acara pembukaan Nusantara Purwosiasi. Nah, ini ada bosnya Terang Trip ada bosnya di sini. Mas Bobby juga namanya kan aneh kan? Nah coba Bobby balik Elizabeth coba ya. Jadi aneh semua. Jadi Mas Bobby ini tampil juga keturunan Chinese, makanya dia harus hati-hati ya. Karena dia biasanya akan memberikan balas budi baik gitu ya, supaya mengikat orang seperti orang-orang Cina yang lain. Nah, contohnya kita sudah ngomong orang Cina. Jadi maksud saya adalah saya tadi pas-pasan karena saya tuh memang mau menghubungi Ustadz Henry. Nah, selamat datang Ustadz Henry ke acara Nusantara Purwosiasi. Dan berkali-kali saya melihat karya-karya beliau, tulisan-tulisan di Instagram yang lagi mengkaji tentang wakaf di Utsmani. Dan karena saya juga punya ketertarikan yang besar di Utsmani, saya barusan mau janji, ternyata beliau sudah datang duluan ya. Alhamdulillah, berarti nanti kita bikin janji yang lain. Dan situasi-situasi seperti ini adalah situasi yang pas-pasan juga.
karena teman-teman juga pas-pasan selesai daripada selesai ujian ya tadi ya. Selesai ujian bisa bareng-bareng sama Madrasah Al-Fatih, kemudian bisa bareng-bareng sama Saint Mary ya, Saint Mary. Dan kalau Free Archer itu adanya di Indonesia, wakilnya ya kopi juga sama. Jadi ya memang begitu orang Cina ya, semuanya mau diambil gitu ya. Baik, alhamdulillah kalau saya beri kita bahas hari ini tentang Nusantara Volusiasi. Terus terang saya baru setahun terakhir untuk belajar berkuda belajar memanah setahun terakhir. Lebih tepatnya itu Oktober 2020. Jadi Oktober 2020 kita barusan untuk serius dalam memanah. Walaupun sebelum-sebelumnya saya juga sudah belajar untuk memanah, tapi masih belum serius dari Oktober 2020. Main kuda baru 3 bulan terakhir, gitu kan? Jadi baru 3 bulan terakhir. Jadi masih pakai tali ya. Jadi kelihatannya jet pro, padahal masih pakai tali. Jadi kalau saya itu logonya nggak gitu, tapi ada talinya di depan ya. Karena masih pakai tali. Nah, tapi saya tuh ketika setahun terakhir mendalami Forusia, mendalami mendalami panahan dan mendalami berkuda. Akhirnya saya mendapatkan banyak sekali hal yang sebelumnya saya tuh nggak pernah membayangkan saya mendapatkan. Jadi dulu ceritanya, ketika saya nulis buku Muhammad Al-Fatih pada tahun 2008 saya bikin materi tentang Muhammad Al-Fatih, memperkenalkan Al-Fatih ke Indonesia. 2011 itu buku saya jadi. Buku Muhammad Al-Fatih itu yang sekarang ada di mungkin teman-teman sudah baca, itu ada satu bab tambahan yang saya buang. Ada satu bab tambahan yang saya buang di awal. Judulnya adalah Al-Futuwah Al-Islamiyah. Jadi tentang kekesatrian di dalam Islam. Karena di dalam Islam itu ada dua, ada futuwah, ada furusiah. Kalau futuwah itu lebih kepada inner, lebih kepada perkara yang goib, sedangkan furusiah ini lebih kepada perkara yang kelihatan, lebih perkara teknis. Tapi sebenarnya kalau orang bicara tentang furusiah, orang pasti bicara tentang futuwah. Nah, kemarin sebelum saya menerbitkan buku Muhammad Al-Fatih, itu saya ada satu bab khusus yang saya buang. Nah, kenapa saya buang? Karena babnya itu bisa dibahas sendiri. Itu kenapa saya buang. Jadi lebih kayak berdiri sendiri. Karena saya tuh ketika menjelaskan tentang Muhammad Al-Fatih, saya tuh bukan tujuannya menjelaskan tentang pembebasan Konstantinopel, bukan. Tapi pembebasan Konstantinopel itu saya jadikan sebagai sebuah wasilah, sebagai sebuah perantara untuk menjelaskan satu hal yang lebih besar, yaitu adalah karakter apa ataupun inner apa yang ada di dalam Muhammad Al-Fatih, yang ada di dalam Mulak II, bahkan kemudian yang ada pada pendahulunya termasuk Osman Ghazi, termasuk kemudian para sahabat, termasuk pada Rasulullah SAW, yang kalau itu ada pada seorang Muslim, maka dia bisa mengeluarkan keislaman yang sebenarnya. Jadi pembahasan itu bukan tentang pembebasan Konstantinopel, itu cuma wasilah penjelasan saya. Tapi penjelasan yang sesungguhnya ada pada karakter apa yang ada pada pembebasan Konstantinopel. Maka awalnya saya bahas tentang futuwah. Karena futuwah itu adalah urusan kekesatriaan. Dan urusan kekesatriaan itu tidak berkaitan dengan urusan fisik sebenarnya. Kalau furusiah itu urusannya fisik, futuwah tidak berkaitan dengan fisik. Tapi kalau kita bicara furusiah, pasti kita bicara tentang futuwah, tanpa kemudian harus menspesifikasi tentang bicara futuwah. Oke, saya coba untuk menyederhanakan pembicaraan kita. Contoh kayak gini misalnya. Kalau saya menjelaskan tentang Muhammad Al-Fatih, lalu kemudian menjelaskan tentang pembebasan Konstantinopel, setelah saya selesai menjelaskan semua tentang sejarah Muhammad Al-Fatih dan kemudian bagaimana pembebasan Konstantinopel dilakukan, biasanya saya nanya, kapan pembebasan Konstantinopel terjadi? Nah, sekarang saya tanya, kapan pembebasan Konstantinopel terjadi? 1453, lebih tepatnya tanggal 29 Mei 1453. Dan langsung saya jawab, salah, bukan itu. Semua yang saya tanya setelah saya selesai menjelaskan tentang Muhammad Al-Fatih, kapan pembebasan Konstantinopel terjadi? Kapan? Ketika perang Hondak, betul. 29 Mei 1453 adalah teknis bagaimana Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, yang kalau Anda bisa jelaskan, orang kafir juga bisa jelaskan.
Tapi yang tidak dipahami oleh mereka adalah bahwa menurut orang Muslim pembebasan Konstantinopel bukan terjadi 29 Mei 1453, tapi yang terjadi pembebasan Konstantinopel itu adalah ketika Rasul ngomong. Kok bisa gitu? Karena Rasul tidak mungkin bohong. Keyakinan pada Rasulullah, lalu kemudian mengeluarkan usaha-usaha yang terbaik, memberikan kemudian hal-hal yang paling maksimal, menembus batas, tidak kemudian memakai indikasi-indikasi dan deskripsi yang mainstream, itu adalah masalah futuah. Paham sekalian? Kejujuran, toughness, tidak mudah menyerah, ambisius dalam hal yang syar'i, lalu kemudian keras pada tujuan, teguh pada kebenaran, itu semua adalah nilai-nilai futuah atau nilai-nilai goib atau nilai-nilai inner yang bukan urusan fisik. Bisa dipahami sekalian. Nah, itu adalah tentang futuah dan furusiah. Berarti kalau kita bicara tentang furusiah, kalau kita bicara tentang kekesatriaan di dalam Islam, secara singkat bahwa dia tidak harus orang yang pegang panah, dia tidak harus orang yang pegang pedang, dia tidak harus orang yang pintar naik kuda atau mengombak di atas kuda atau memanah di atas kuda atau berpedang di atas kuda, bahkan bukan orang yang pintar gulat, bukan. Tapi furusiah pertama kali kita berbicara tentang karakter yang muncul dari keimanan. Kamu sekalian, karakter yang muncul dari keimanan. Karena karakter yang muncul dari keimanan itu pasti berbeda dengan karakter yang tidak muncul dari keimanan, walaupun penampakannya agak sama. Walaupun penampakannya agak sama. Contoh misalnya, kalau kita bicara tentang mana, misalnya, mana? Mohon maaf, orang-orang yang bukan muslim mana enggak? Mana? Pernah jadi juara olimpiade? Banyak. Mana yang muslim yang enggak banyak? Mereka bisa mana di atas kuda? Bisa. Itu kualitas-kualitas yang kita lihat dengan mata. Orang-orang muslim ada yang mana? Ada. Ada yang menang olimpiade? Ada, barusan. Ada yang kemudian mana di atas kuda? Ada. Penampakannya sama, tapi karakter yang muncul berbeda. Mereka sama-sama ingin tepat, tapi yang mendrive mereka ingin tepat berbeda. Mereka sama-sama ingin cepat ketika mana, tapi membuat mereka yang mendrive mereka bercepat dalam memanah itu berbeda. Dan nilai yang berbeda itulah yang namanya karakter khusus muslim. Yang kalau kita sudah khatam dalam urusan keimanan, maka harusnya kita khatam dalam urusan furusiah. Contoh tadi misalnya, teman-teman tahu samurai? Samurai itu apa sih? Pedang. Salah. Samurai itu bukan pedang. Pedangnya namanya katana. Samurai adalah orangnya. Samurai adalah orangnya atau orang yang punya jiwa bushido. Orang yang punya jiwa bushido. Bushido itu adalah futuahnya. Kalau tekniknya namanya budo. Bushido adalah jiwanya, innernya, futuahnya, budonya itu adalah furusiahnya. Maka di Jepang sana, seorang samurai bisa jadi nggak pegang pedang. Anda kebanyakan nonton Kenshin makanya samurai itu harusnya pegang pedang. Enggak. Seorang samurai bisa jadi dia seorang pegawai administratif. Seorang samurai bisa jadi dia seorang staf KJRI misalnya. Atau seorang samurai bisa jadi dia seorang sekretaris yang cuma megang pena, tapi dia tetap diatur sebagai seorang samurai. Bisa dipahami dengan sekalian. Sama seperti orang muslim. Maka kalau kita bicara tentang furusiah, maka target furusiah pertama bukan mahir memainkan alat-alat yang memang dipakai untuk furusiah. Kalau ulama-ulama sepakat furusiah itu apa? Pedang, panah, tombak, kuda, gulat. Maka bukan 5 perkara ini yang disebut dengan furusiah di pertama kali, tapi yang disebut dengan furusiah adalah jujur. Yang disebut furusiah adalah sabar. Yang disebut dengan furusiah adalah lembut pada perempuan, melindungi, hormat pada orang tua, dalam berkata nggak main-main, amanah, bisa dipercaya. Itu semua adalah karakter-karakter furusiah atau karakter-karakter futuah. Maka orang-orang Arab zaman dulu memberikan gelar pada orang yang paling famous di antara mereka, yang paling famous, yang paling bagus di antara mereka. Gelarnya apa? Fatahul Arab. Fatahul Arab adalah orang yang paling famous di masa dulu. Siapa salah satu contoh Fatahul Arab? Amr bin As. Itu salah satu contoh Fatahul Arab, orang yang paling jenius di masa Arab. Kenapa? Bukan digambarkan dengan kualitas fisik lebih dulu, tapi kualitas kecerdasan, kualitas kesabaran,
kualitas, kemudian apa lagi? Keteguhan, walaupun dia masih kafir. Paham belum sekalian? Walaupun Amr bin As belum muslim pada saat itu, tapi dia sudah dijuluki Fatahul Arab. Ini adalah cara orang-orang Arab menjuluki. Dari mana kata-kata Fatah? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Adalah mereka para Fatah, adalah mereka para pemuda yang mereka itu beriman pada Allah dan Allah akan kasih kemudian hidayah tambahan. Kayak kata gue Elizabeth tadi, anak-anak muda itu kenapa berbeda dengan orang-orang yang lebih senior? Karena orang senior di dalam akhirat nggak ada janji Allah tambahan hidayah. Paham sekalian? Nggak ada ekstra hidayah orang-orang tua. Jadi orang-orang kayak saya ini udah hampir dicabut hidayah tambahannya, paham sekalian? Karena yang dikasih hidayah tambah adalah Fatah, anak-anak muda. Tapi untungnya ada kabar baik bagi orang Arab, Fatah itu di bawah 40. Nah, alhamdulillah. Jadi kita masih Fatah, alhamdulillah 38, masih ada 2 tahun lagi Fatah. Nah, saya sudah mendekati usia kenabian, nah, sekalian. Nah, ini adalah kemudian kalau kita bicara tentang furusia. Maka sekali lagi saya sampaikan pada teman-teman sekalian, furusia itu tidak serta-merta hanya terampil memainkan alat-alat yang memang dipanggil itu furusia. Terampil main pedang, terampil main tombak, terampil main gula, terampil main kuda, belum tentu. Karena kualitas furusia itu pertama kali pada apanya? Pada inner, pada hal yang goib. Makanya Allah sampaikan, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman? Alladzina yu'minuna bil goib, yaitu adalah mereka yang sudah memperbaiki atau mereka sudah selesai dalam urusan-urusan yang tidak kelihatan. Lanjutannya, wa yuqimunas shalah. Lanjutannya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah perkara yang tidak kelihatan. Setelah perkara yang tidak kelihatan, baru dia memunculkan wa yuqimunas shalah, dia menegakkan salat. Setelah menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Oke, coba bandingkan. Allah pernah mengambil perumpamaan, ini masih kita bahas tentang perkara yang gaib ya. Allah pernah mengambil satu perumpamaan, kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya Allah itu mengambil perumpamaan orang muslim itu seperti pohon yang baik. Pertanyaannya, pohon yang baik apa? Pilih. A. Anggur, B. Zaitun, C. Tin, D. Kurma. Yang A, pengatakan yang A, anggur. Nggak ada, oke. B, yang B, pohon zaitun. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, C, pohon pin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D, kurma. Nah, orang Indonesia banget. Kenapa? Dipikir terakhir gitu ya. Makan ayam atau ikan? Ikan. Ikan atau ayam? Ayam. Aku udah SD gitu ya. Oke. A, B, C, atau D? Seluruh ulama sepakat pohonnya pohon kurma. Seluruh ulama sepakat pohonnya pohon kurma. Bahwa semua pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Coba lihat pohon kurma. Kata Allah di dalam Al-Quran, terutama orang muslim yang baik, ketika dia sudah bersyahadat, maka syahadatnya seperti biji. Biji yang ditaruh di tanah, apa yang menunjukkan pertama kali? Asliha sabitun. Yang pertama adalah asalnya, akarnya, itu tumbuh menghujam ke tanah. Yang berikutnya, wafaruha fis sama, maka cabang-cabangnya mengarah ke udara. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, maksudnya cabang mengarah ke udara apa? Dia nggak peduli lagi dengan dunia, karena seluruh orientasi perbuatan sudah ke langit. Dia nggak lihat dunia lagi, bodoh amat dengan dunia. Dunia kecil bagi dia, karena dia sudah naik ke atas langit. Dia sudah fokus pada langit. Lalu kemudian apa? Tu'ti ukulaha kulahilin bi'izni rabbiha, baru memberikan buah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat baik-baik. Tadi yang awal, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau yang pertama di pohon, asluha sabitun, akarnya menghujam ke tanah. Apa persamaan akar dengan ghaib? Apa persamaan akar dengan ghaib? Sama-sama nggak kelihatan. Sepakat? Akar nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Kalau akar kelihatan, berarti tanaman ciri-ciri udah mau mati. Bagus sekalian. Kalau akar sudah tercerabut, dia sudah tidak bisa berdiri lagi. Akar sudah tercerabut, itu ciri-ciri tanaman yang mau mati. Oke, coba. Siapa mahasiswa pertanian? Gak ada ya? Nah, izinkan saya mahasiswa pertanian menjelaskan. Tetap saya, karena saya SP, sarjana pertanian. Pernah nyetek tanaman? Pernah nyetek tanaman? Apa tanda tanaman itu akan tumbuh atau tidak tumbuh? Akarnya tumbuh. Kalau akarnya nggak tumbuh, tanaman itu pasti mati. Paham? Nah, tadi gue sama dengan akar. Akar itu tidak kelihatan. Akar memang harusnya tidak kelihatan. Karena kalau akar kelihatan, pasti pertumbuhannya terganggu. Paham di sini? Yang kedua,
wa yuqimunas shalah, dan mendirikan tegak sholatnya. Yang kedua di perumpamaan tanaman, dan mereka yang wafaruha fis sama, dan yang pohonnya tegak menghadap ke langit. Apa persamaannya? Apa persamaannya? Sama-sama tegak. Antum tahu beda antara akar sama batang apa? Beda antara akar sama batang apa? Nah, betul. Nah, itu satu-satu doang SD nggak nyogok. SD nyogok ya. Akar tidak kelihatan, batang kelihatan, tapi sama-sama tidak memberikan manfaat pada yang lainnya. Kenapa? Karena dia batang yang bisa dimakan. Nah, karena itu perbedaan cuma dia kelihatan, dan yang kelihatan itu kekuatannya dari mana? Berasal dari yang nggak kelihatan. Maka baca seluruh bahasan dasar ulama. Siang antum tergantung malam antum. Kalau malam antum itu gagal, fail, siang antum pasti fail. Kenapa? Karena yang kelihatan senantiasa berasal daripada yang tidak kelihatan. Gimana bisa tegak itu pohon kalau akarnya nggak kuat? Apa beda antara cangkok sama tanam pakai biji? Pelajaran pertanian lagi. Oh, kenapa pelajaran pertanian terus susah? Karena Al-Quran itu paling banyak perumpamaan tentang pertanian, tentang tanaman. Itulah kenapa orang Madinah itu lebih dulu masuk Islam daripada orang-orang Mekah. Kenapa? Karena orang Madinah pertanian, orang Mekah jualan. Nah, terus sekalian, saya orang pertanian. Makanya orang pertanian itu banyak dicari orang jadi mantu. Kenapa? Karena nggak jadi saya, apalagi kamu. Nah, jadi penjelasan terlalu jauh. Oke. Lihat ya, kalau ada beda antara biji yang ditanam dengan yang disetek. Kalau biji yang dikotil itu menghasilkan ada akar tunjang namanya. Tapi kalau kemudian yang ditanam pakai stek itu nggak punya akar tunggang, tapi cuma akar serabut. Kalau ditiup angin, yang mana yang tumbang duluan? Yang mana tumbang duluan? Berarti pohon yang tegak mengarah ke udara itu hasil akar yang kuat. Atau Anda baru bisa menegakkan sholat ketika urusan akidah Anda sudah beres. Anda baru bisa beramal soleh kalau akidah Anda sudah beres. Tapi kalau Anda maksa beramal soleh sementara akidah Anda belum beres, Anda bakal tumbang. Cepat atau lambat Anda bakal tumbang. Oke, berikutnya. Tadi sudah ya, kita sudah bandingkan dua kan ya. Yang berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap kemudian yang memerlukan mereka membagi daripada mereka. Mereka berinfak daripada harta-harta yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Disamakan dengan contoh daripada Allah tentang tanaman. Wa fa'uha fis sama tu'ti ukulaha bilahin min bi'idni rabbiha. Maka kurma itu kemudian akan berbuah. Pertanyaan saya, itu kurma berbuah yang ngambil manfaat terbesar daripada buah kurma itu pohon kurma atau manusia di sekitarnya? Manusia sekitarnya atau pohon kurma? Sama nggak kayak infak? Infak itu untuk yang ngasih atau untuk yang dikasih? Untuk yang ngasih. Oke, pertanyaan saya, kalau Anda nanam pohon kurma, akarnya itu kemudian sangat kuat sekali menghujam ke tanah, lalu kemudian dia kemudian memunculkan pohon yang sangat kuat sekali, tapi nggak berbuah. Gimana kira-kira? Antum apa itu pohon? Pertahankan atau ganti? Pertahankan atau ganti? Pertahankan atau ganti? Orang Arab bilang, Anda percuma nanam kurma kalau nggak punya buah. Karena Anda nggak bisa makan pohonnya, Anda nggak bisa makan akarnya. Yang bisa dimakan adalah. Maka seorang muslim yang sudah akidahnya kuat, imannya kuat, memunculkan yang kelihatan, yang kemudian bermanfaat untuk diri dia sendiri, untuk menopang dirinya mendapatkan sinar matahari lebih banyak, berfotosintesis dengan lebih efektif dan efisien. Untuk apa semuanya itu? Bermanfaat buat manusia ini. Maka goal seorang muslim adalah ketika apapun yang dia lakukan itu punya efek kepada orang lain, bukan cuma amal soleh untuk diri dia sendiri. Contoh, saya bilang sama antum gini, mas, rumah saya ngapain Ustaz? Lihat akidah saya yang super lurus, 100% tanpa keraguan. Rumah saya ngapain? Ngelihat akidah saya pure dan murni. Kira-kira Anda datang ke rumah saya enggak? Urusan. Kenapa? Ngapain saya lihat akidah antum? Akidahnya juga nggak bisa dilihat, nggak ada manfaat. Lalu saya bilang, mas ke rumah saya mas, ngapain? Lihat sholat saya dan amal-amal saya. Anda bilang nyombong ya orang ini. Tapi kalau saya bilang sama antum, ke rumah saya ngapain?
saya buat makanan dan makanan itu ada 7 rupa, bukan kembang, tapi makanan 7 rupa. Yuk ke rumah saya mau makan bareng antum. Katakan apa enggak? Berarti yang dilihat oleh orang, yang dilihat dari seorang muslim, akidahnya enggak. Itu cuma penting untuk diri antum sendiri. Yang dilihat dari seorang muslim, sholatnya, orang enggak peduli. Karena sholat antum itu enggak membawa manfaat buat siapapun, kecuali diri antum sendiri, dan itu adalah kewajiban kepada Allah, bisa dipahami dengan sekalian. Tapi apa yang bermanfaat dari seorang muslim? Lisannya menyenangkan orang lain, tangannya aman daripada orang lain. Maka kata Rasulullah, al-muslimu man salimah muslimun min lisani wal yadi. Yang menyelamatkan muslim yang lain dengan lisan maupun dengan tangannya, apa lagi? Ngasih orang manfaat, ngasih orang kebaikan. Itu adalah contoh seorang muslim yang benar di dunia. Apa hubungannya dengan furusia? Furusia adalah bagian daripada akar itu. Jadi furusia itu adalah akar, sehingga ketika orang belajar panah, kita nggak pernah bolehin orang untuk langsung pegang panah. Dalam pelajaran panah saja banyak banget urusan akidah. Contoh yang paling gampang, orang-orang panah, orang Turki termasuk mengenal menarik panah itu urusan manusia sampai penuh. Melepas setelah panah itu terlepas daripada busur, maka itu urusan Allah. Tuh, anak ada pelajaran apa di situ? Itu pelajaran dari iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada malaikat, iman pada yaumul qiyamah, gitu kan ya, Allah, Rasul, kitab, sekaligus sampai iman kepada qada. Semuanya ada di situ, kan? Terutama iman pada qada. Lihat zaman sekarang. Tahu ada orang banyak sekarang mental illness? Tahu ada orang mental illness? Anxiety gitu kan ya, karena dulu namanya deg-degan itu. Tapi sekarang anxiety gitu kan ya. Sekarang main mood swing, padahal kan ya mood swing itu apa ya zaman dulu ya. Ya apa namanya, orang-orang yang gak jelas itu mood swing gitu kan ya. Itu namanya. Sekarang banyak sekali mental illness. Dan kadang-kadang semakin parah. Kemarin itu coba bayangkan, ada orang baru gunting rambut. Gara-gara gunting rambut salah, nggak mau keluar rumah selama sebulan. Kenapa? Gunting rambut salah potongan, sampai kemudian potongan rambutnya bagus, dia nggak mau keluar rumah. Cewek yang lebih parah, zaman online, beli baju bagus banget, dapat, pergi ke mall, pulang lagi, kenapa? Banyak yang sama bajunya, kan harus sekalian. Cuma gara-gara gitu doang, gitu kan ya. Jadi kemudian merasa mental illness gitu kan ya, merasa diri paling sial, merasa diri paling bermasalah dan seterusnya. Di Indonesia kemarin, serius, ada psikolog, jadi ada psikolog ceritanya, itu banyak bantu orang untuk bebas daripada urusan bunuh diri. Tapi ternyata ngubungin saya mau bunuh diri, sekalian. Ini zaman sekarang kayak begini. Jadi mental illness sekarang banyak sekali. Kenapa banyak orang mental illness? Gak paham tentang takdir, orang pasti mental illness. Ya kan bisa begitu. Coba lihat sekalian. Ada 2 masalah ketika orang gak memahami takdir. 1, fatalis. 2, kalau gak fatalis, ya berarti dia mendewakan akal dia. Ada 2 masalah, contoh ya. Kalau dia seorang fatalis, dia bilang, sudahlah, gak usah belajar. Ya kenapa? Kalau Allah mau kita itu juara 1, kita akan juara 1. Tapi kalau Allah belum mengizinkan, mau belajar antum pun kayak apa, tetap bukan juara 1. Kenapa? Takdir Allah. Ya Allah, fa'alu lima yurid, gitu kan ya. Allah melakukan apapun yang dia kehendaki, bro. Kalau nggak percaya sama Al-Quran, udah. Kalau sudah nasib kita, pasti kita juara 1. Kalau nggak sudah nasib kita, sudah pasti kita kemudian akan baik-baik saja. Udah, gak usah protokol kesehatan, udah gak usah makan obat, udah gak usah olahraga. Kalau sudah jatah kita sakit, takdir, itulah takdir Allah. Teman-teman sekalian, fatalis. Semuanya urusan Allah, dikembalikan pada Allah. Kayaknya sih beriman, tapi Islam tidak pernah nyuruh kayak gitu. Itu yang pertama ya, penyakit pertama. Penyakit kedua adalah bukan fatalis, tapi dia merasa bisa mengendalikan semuanya. Kalau aku berhasil, berarti aku yang benar. Kalau aku nggak berhasil, ada yang salah dalam yang aku lakukan. Bahwasanya semua itu kalau benar caranya begini, pasti jadi begini. Semua itu dia pastikan. Itu penyakit orang kedua. Coba lihat. Penyakit orang pertama, dia nggak mau berusaha. Penyakit orang kedua, stres. Kenapa? Dia membebankan semuanya pada dirinya sendiri. Di dalam Islam, kalau orang sudah percaya tentang takdir, bahwasanya semuanya adalah Allah yang menentukan, baik atau buruknya untuk manusia adalah baik bagi Allah dan tidak pernah ridho, maka semuanya bisa diambil.